Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B beranggotakan saya Fadil Ahmad, kemudian ada Mas Ahmad juga, kemudian ada Januar Cahyo dan Gian Ezar akan mewawancarai salah satu pemilik ataupun pengusaha dari UMKM yang ada di sekitar kampus. Mungkin bisa langsung saja. Namanya Bang siapa Bang? Oh ya, nama saya Sudrajat. Sudrajat. Ya, kebetulan saya usaha warung kopi ini udah sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, mungkin yang menginspirasi Abang ya, terutama ketika kepikiran nih untuk membangun sebuah warung kopi itu seperti apa? Kebetulan sih sebetulnya memang dari dulu keluarga saya memang usahanya di bidang ya. Dulu sempat saya sekolah kerja, cuman kok lama-lama saya dari keluarnya di Jakarta kan untuk kontrakan aja kan sudah 1,5 juta. Begitu itu gaji karyawannya wah habis ya. Saya nyoba peruntungan di usaha. Ya ini bukan usaha pertama saya sih, sebelumnya pernah cuman memang belum berjalan gitu. Oke, baik. Kemudian mungkin ini kan Bapak kan istilahnya Abang ini fokus di UMKM bidang warung kopi lah istilahnya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang istilahnya yang emang paling diandelin nih dari usaha Abang? Kan warung kopi itu general ya Bang ya? Mungkin bisa jualan kopi, khususnya di depan itu bisa jualan Indomie dan kemungkinan dari snack dan lain sebagainya gitu. Mungkin peruntungan terbesar, omset yang terbesar dari jenis apa ya istilahnya barang yang dijual tersebut kira-kira dari mana Bang? Ya kalau keuntungan sih memang lebih besarnya dari minuman ya daripada snack ya. Oke, betul. Kalau dari minuman kita bisa keuntungan itu sekitar 30-50% dari modal awal. Kalau snack kan misalnya ciki itu paling kita cuma 10%. Kalau untuk belum kan ya, dia lebih mudah juga dia dibuatkan karena kita instan lakukannya nggak yang dibuat kayak gas merah itu harus dibuat secara sendiri ada aksesnya. Terus kalau dari makanan kan misalnya bubur itu harus kita olah dulu terus bikin bubur itu kan nggak sebentar ya setengah jam atau sejam jadi memakan waktu yang lebih lama terus untuk margin omsetnya sendiri paling kita dapat 30% dari kerja keras yang kita buat itu. Jadi yang paling besar sih dari minuman sih sebetulnya. Oke, baik. Kemudian salah satu usaha Abang nih untuk merintis ini kan perlu istilahnya alat-alat operasional ya. Nah, sekiranya yang dari awal Abang persiapan untuk membuat warung kopi itu peralatannya tuh apa aja sih Bang? Sebetulnya sih relatif ya kalau itu tergantung modal sama modelnya yang ingin kita buat gitu. Mungkin kalau sekitaran Depok itu banyak yang terkenal dengan warkopnya Berkah. Nah, Berkah dengan satu model yang sama mungkin nanti bisa di-surfing ya warkop kita ya. Dia punya layout hampir sama karena dia punya satu orang. Jadi nanti diperolahnya dengan tak saudaranya atau dari karyawannya. Nah, kita sih sebenarnya dari modal kecil pun bisa sih, tapi tergantung dari kitanya. Nah, kebetulan saya kan kalau dulu kurang lebih dulu modal nekat ya pinjam dari Pur saya pinjam 25 juta gadein motor tadinya. Nah itu buat bayar kontrakan saya beli kontrakan kurang lebih setengah tahun itu 8 jutaan lah kurang lebih. Kemudian untuk bikin layout ini belanja sama tenaganya aja buat bikin layout 2 juta setengah. Kemudian barang-barangnya itu kalau nggak pertama belanja 3 jutaan, tapi ada tambahan lagi dah sekitar 1 juta atau 500 ribu. Kemudian untuk perlengkapan sendiri kayak dangdang, piring sendiri ya, itu saya belanja sekitar 3 juta setengahan kurang lebih ya, seingat saya gitu. Tapi sebetulnya ini bukan patokan sih, tergantung konsepnya. Sebenarnya kalau konsepnya ibaratnya kita modal 2 juta pun bisa, kita bisa aja bikin kayak kopi Starling atau apa gitu. Oke, baik. Mungkin sangat menginspirasi ya jawaban yang telah disampaikan oleh Bang Sudarjo tadi. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ganti pemain. Itu Bang. Selamat malam Pak, sebelumnya terima banyak udah meluangkan waktu. Di sini saya ingin bertanyakan tentang terkait perizinan dari usaha yang ini. Kalau dari segi perizinan itu susah apa enggak sih? Sebenarnya kalau izin pertama sih izin dulu sama yang pemilik kios ya, kemudian yang mungkin RT RW. Nah mungkin kalau sekarang kan ada UMK izin usaha mikro. Nah, tapi saya belum ikut daftar sih karena saya pikir saya masih belum perlu untuk ikut itu. Jadi saya sementara ini izinnya paling izin ke rukun tetangga aja. Mungkin
kalau di sini ada kayak iuran gitu nggak? Kalau iurannya paling keamanan aja nanti sebulan sebelum. Kalau untuk terkait pengembangan nih, ada nggak sih rencana Bapak untuk mengembangkan warkop ini untuk menjadi lebih baik, mungkin dari apa ya, kayak online gitu segala macam? Ya, kalau dikembangkan ya otomatis kayak setiap orang punya mengembangkan usahanya ya. Termasuk dengan online itu sempat saya dulu sempat online, saya juga punya online ininya di Grab sama Gojek, ada Gojek Pilar namanya. Cuman dulu kan memang kebetulan terbatas HP-nya, cuma HP saya rusak tinggal satu, sementara anak saya suka main HP, jadi kalau ini kan kadang suka tantrum, otomatis kadang-kadang ada pesanan HP saya masuk tapi saya nggak tahu, tiba-tiba Grabnya udah datang. Jadi sementara dihentikan dulu sih, tadinya sih lumayan sih ya buat simpanan, buat bayar listrik mah ada sih. Berarti untuk online itu sebetulnya menguntungkan ya? Ya lumayan sih buat tambahan, kayak kita punya buat tabung aja lah uangnya kalau ini tidak ini. Tuh. Nah, selanjutnya nih Bang, kan Abang usahanya warkop nih ya. Kalau buat dari awal cara pemasarannya tuh biar warkop ini rame tuh gimana? Sebetulnya sih itu sih mengalir ya, kalau ibaratnya kita usaha ya paling nggak layout kita ya paling nggak lampunya diterangin gitu kan, supaya orang lewat oh ada warung gitu. Ya yang kedua ya paling rezeki lagi sih, balik lagi ke rezeki sih. Gimana pun kita kerasnya usaha, kalau memang belum rezeki kita ya ikut aja sih gitu. Jadi intinya mah ya paling nggak kelihatan lah dari jalan kita lampu dibuat lebih terang gitu, Penting yang menarik. kelihatan ya. Kalau semisalnya nih warkop ini kan makin lama makin ramai juga nih dari sebelumnya. Ada nggak sih Bang niatan buat nambah pekerja atau karyawan? Sebetulnya pengen ya kalau ini sekarang ini, cuman karena kan kalau yang namanya usaha itu nggak selalu naik ya, kadang naik turun gitu. Belum lagi kan sekarang kan ibarat kata lagi inflasi lagi naik ya, jadi daya beli masyarakat tuh lagi turun sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kebaca nanti nanya ke banyak pedagang gitu, gimana usaha sekarang, pasti sama jawabannya, katanya lagi menurun. Bukan kita aja sih, makanya saya nanya ke teman saya yang lain, dia lagi sama menurun. Ya mudah-mudahan cepat membaik lah perekonomiannya. Udah, gantian lu. Ya, Bapak untuk kepemilikan sendiri ini dari pribadi atau dari hasil ini apa? Ya kerjasama. Berarti misalkan tadi ya, pengennya sih kerjasama biar modalnya lebih sedikit, terus cuman di perjalanan kita cari teman partner yang cocok sama kita, jangan sampai nanti kita lakukan kerja nanti usaha kita nggak jalan, kita buang-buang duit ya modal nekat aja sih awal, jadi adanya uang saya gitu. Tapi untuk modal yang Bapak keluarin ini, apakah udah untung atau udah balik modal gitu? Ya, kalau untuk penerima ya alhamdulillah ya, sebenarnya kan utang bank saya udah lunas sebenarnya. Kemudian ya anak kita sekolah, kita setiap hari bisa kebutuhan sehari cukup lah gitu untuk kebutuhan sehari. Mungkin ya memang mungkin belum lebih, tapi ya namanya usaha kan jalan gitu. Mudah-mudahan lambat laun kita bisa naik lah. Terima kasih Bapak sudah boleh diwawancarai oleh kita ya. Sekian.